Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menjelaskan, menyampaikan, bercerita tentang sholawat asghil, di mana sholawat asghil pada saat ini adalah sholawat yang viral karena sempat dilantunkan pada saat resepsi 1 abad NU. Bahkan jauh sebelum itu sahabat asghil ini sudah beredar luas di Indonesia. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, siapakah pengarang pertama daripada sholawat asghil ini? Kemungkinan banyak dari kita tidak mengetahui siapa yang mengarang sholawat asghil ini. Sholawat asghil ini sebenarnya pertama kali dipanjatkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliaulah yang membuat sholawat asghil ini, yang dilatar belakangi pada waktu itu Imam Ja'far As-Shadiq berada di dua pemerintahan. Yang pertama di pemerintahan Bani Umayyah. Jadi beliau hidup di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah, kemudian mau masuk ke Bani Abbasiyah. Sehingga bisa dibayangkan pada waktu itu posisi beliau berada di suasana politik yang carut marut, sehingga beliau bermunajat kepada Allah supaya diselamatkan dari hiruk-pikuk politik pada waktu itu. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, sholawat asghil ini terdapat dalam kitab Al-Kawakib Al-Mudi'ah fi dzikri sholati ala khairil bariyah. Jadi kitab ini dikarang, atau kumpulan sholawat ini dikarang oleh Habib Ahmad bin Umar Tarim. Sehingga sholawat ini kemudian oleh santri-santri beliau dibawa ke Nusantara atau dibawa ke Indonesia. Di Indonesia, sholawat ini dipopulerkan oleh Kiai Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i ini beliau pernah menjabat sebagai ketua MUI pertama pada waktu itu, dan beliau juga seorang kiai yang sangat terkenal di masanya, yang terkenal dengan singa podium. Beliau mempopulerkan sholawat ini melalui ceramah-ceramah beliau. Jadi di akhir-akhir ceramah beliau sering membaca sholawat itu. Begitu juga ketika masuk waktu sholat maghrib, beliau juga menyiarkannya melalui radio di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah pada waktu itu. Sehingga kemudian akhirnya karena langgamnya sangat enak didengar, lagunya sangat enak didengar, maka semakin syiar sholawat tersebut atau sholawat asghil. Sahabat-sahabat pemirsa, Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain. Jadi silsilahnya adalah Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad bin Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidina Ali Al-Murtado karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat pemirsa, sholawat asghil ini mempunyai banyak fadilah. Jadi pada waktu itu kenapa Kiai Abdullah Syafi'i sering membaca itu? Karena pada masanya beliau memang politik di Indonesia ini masih belum stabil, sehingga beliau membaca sholawat asghil ini sebagai bentuk gambaran bahwa kondisi keadaan negara Indonesia
pada waktu itu masih belum bisa dikatakan aman, dan rongrongan-rongrongan dari orang-orang yang tidak menyukai Islam pada waktu itu sangat kuat sekali, sehingga orang-orang zalim pada waktu itu menginginkan kehancuran Islam. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, sholawat asghil ini artinya adalah sholawat menyibukkan, artinya asghil, sibukkanlah, wa asghilil zalimin bizzalimin, yaitu meminta kepada Allah supaya orang yang menzalimi negara, orang yang menzalimi agama Islam pada waktu itu, supaya disibukkan dengan sesama orang zalimnya, sehingga tidak ada pikiran mereka untuk merusak agama Islam, untuk merusak kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa, salawat ini karena sekarang sudah masyhur, sudah menjadi hal yang sering kita dengar setiap hari, bahkan setiap musola, setiap masjid ketika selesai azan selalu mengumandangkan atau sering mengumandangkan sholawat asghil ini. Maka kita sewajarnya, seharusnya kita tahu siapa yang membuatnya, siapa pengarangnya, dan seperti apa sampai ke Indonesia. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan bahwa sholawat asghil ini dibaca oleh para ulama terdahulu ketika keadaan suatu masyarakat, keadaan suatu daerah, keadaan suatu negara itu dianggap genting, atau keadaan politik di negara tersebut tidak menentu, atau ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin merubah keadaan yang baik menjadi tidak baik, atau sholawat ini bisa menghancurkan orang yang zalim kepada Islam, zalim kepada negara. Sahabat-sahabat, apa sih sebenarnya manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya sangat banyak. Di sini akan saya sampaikan ada 7 manfaat yang saya petik dari para pengamal dari sholawat asghil ini. Di antaranya adalah yang pertama, fadilah dari membaca sholawat asghil ini oleh Allah selalu diberikan lindungan secara terus-menerus. Jadi orang yang membaca sholawat asghil ini, insya Allah oleh Allah akan diberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, diselamatkan dari orang-orang munafik, orang yang selalu membaca sholawat asghil. Jadi dia berteman dengan siapapun, maka ketika temannya itu adalah seorang yang munafik, maka oleh Allah temannya tadi akan dijauhkan, sehingga akan disisihkan. Sebagaimana wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim sadimin, akan diselamatkan dari orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, diselamatkan dari tipu daya musuh-musuhnya. Jadi orang yang membaca sholawat asghil ini oleh Allah akan diselamatkan dari tipu daya musuhnya. Selanjutnya, yang keempat, oleh Allah akan diselamatkan dari fitnah dunia. Jadi jikalau sahabat-sahabat sekalian sering kena fitnah, maka bacalah sholawat asghil ini, sehingga orang yang memfitnah akan hancur dengan sendirinya. Kemudian yang kelima, oleh Allah orang yang selalu membaca sholawat asghil ini selalu diberikan jalan yang benar. Jadi oleh Allah akan diberikan petunjuk sehingga bisa memilih pilihan yang tepat dan benar. Yang keenam, diberikan rezeki yang lancar. Jadi orang yang membaca sholawat, sebenarnya setiap sholawat itu fadilahnya diantaranya adalah karena keberkahan membaca sholawat itu, yang memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Curahannya dari beliau itulah yang membuat hidup kita menjadi tentram. Ketika hidup kita tentram, maka Allah akan melancarkan rezeki kita. Yang ketujuh,
oleh Allah akan dijauhkan dari kemusyrikan dan kefakiran. Orang yang membaca sholawat aswil ini, insya Allah oleh Allah akan dijauhkan dari kemusyrikan dan juga akan dijauhkan dari kefakiran. Bagaimanakah bunyi daripada sholawat aswil? Sholawat aswil bunyinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asghilidz zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dinamakan sholawat aswil karena di dalam sholawat tersebut terdapat lafaz wa asghilidz zalimina bil zalimin, yang artinya ya Allah sibukkan orang-orang zalim dengan sesama temannya, atau sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Artinya mereka oleh Allah akan disibukkan atau akan dipertentangkan sesama orang-orang zalimnya, sehingga tidak sempat untuk mengusik kita. Wa akhrijna min bainihim salimin, ya Allah, dan keluarkan kami dari golongan-golongan mereka dengan selamat. Artinya kita itu oleh Allah yang membaca sholawat ini memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari tipu daya mereka, dikeluarkan dari kelompok-kelompok mereka. Inilah fadilah yang sangat agung daripada sholawat aswil. Ingat, sholawat aswil ini ada dasar yang kuat, bahkan yang mengarang adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan ke-6 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.